Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, saya Masito Della Zenita Kuswantoro akan menjelaskan mengenai hukum halal dan haram untuk kelas 6 fase C semester 1. Doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilma, warzuqni fahma, waj'alni minas solihin. Amin. Tujuan pembelajaran 1. Melalui kegiatan menyimak video dan presentasi PowerPoint, peserta didik dapat menjelaskan pengertian serta dasar hukum halal dan haram dalam Islam dengan benar. 2. Melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis contoh makanan, minuman, dan perilaku halal maupun haram dalam kehidupan sehari-hari, beserta alasannya dengan tepat. Pertanyaan pemantik. 1. Pernahkah kalian melihat logo halal pada kemasan makanan yang kalian makan? 2. Mengapa kita harus tahu mana yang halal dan mana yang haram dalam kehidupan sehari-hari? 3. Kalau kamu makan camilan yang enak tapi ternyata tidak halal, apakah masih merasa nikmat? Bagaimana caranya agar kita tetap bisa menikmati sesuatu yang halal? Di dalam Al-Quran, Allah sudah menjelaskan bahwa kita harus memakan makanan yang halal. Di surat Al-Baqarah ayat 168 berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah sebagian makanan di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. Shadaqallahul adzim. Definisi halal dan haram. Definisi umum halal dan haram. Halal adalah segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan atau dibolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan atau dilaksanakan. Haram adalah segala sesuatu atau kegiatan yang tidak diizinkan, tidak dibolehkan, atau dilarang untuk digunakan atau dilaksanakan. Definisi khusus halal dan haram. Halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi, atau dilakukan. Haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi, atau dilakukan. Dasar hukum halal dan haram. Dasar hukum yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran adalah sumber hukum utama dalam ajaran Islam. Segala yang dihalalkan dalam Al-Quran adalah pasti halalnya, dan segala hal yang diharamkan dalam Al-Quran maka sudah pasti haramnya. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 87, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan sesuatu yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas.
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Sumber hukum yang kedua yaitu al-hadis. Al-hadis atau al-sunnah adalah perkataan atau sabda, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad yang dijadikan landasan syariat Islam. Al-hadis atau al-sunnah merupakan sumber hukum kedua setelah kitab suci Al-Quran dalam penetapan hukum dan peraturan agama termasuk masalah halal dan haram. Al-hadis atau al-sunnah berfungsi menjelaskan hal-hal yang dimaksudkan oleh Al-Quran, menerangkan hukum-hukum yang tidak tersebut secara jelas dalam Al-Quran, dan merinci hal-hal yang dinyatakan secara umum di dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 44 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahu yatafakkarun. Kami mengutus mereka dengan membawa bukti-bukti yang jelas, mukjizat dan kitab-kitab. Kami turunkan az-zikr Al-Quran kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkannya. Dasar hukum yang ketiga yaitu ijtihad. Ijtihad adalah pengerahan segala upaya pengetahuan, kemampuan, terutama kemampuan daya pikir yang dimiliki para mujtahid untuk menggali dan menemukan hukum-hukum syariat. Orang yang bisa melakukan ijtihad hanya para ulama yang memiliki syarat mujtahid. Di Indonesia, ulama yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia atau kita sebut MUI yang bisa berijtihad dan memberi fatwa atas hal-hal yang dipertanyakan oleh masyarakat tentang boleh tidaknya sesuatu dalam hukum Islam. Fatwa ulama yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa MUI lebih banyak berkaitan dengan kehalalan makanan, minuman, pakaian, dan obat-obatan. Sebab-sebab hukum halal dan haram. Perlu kalian tahu, semua hal atau segala sesuatu asalnya boleh, kecuali semua hal atau segala sesuatu yang sudah diharamkan oleh Allah dalam Al-Quran atau melalui hadis Nabi SAW. Zat asal. Allah telah menetapkan sesuatu yang haram karena zat asalnya, seperti bangkai, darah, dan babi. Mengapa babi, darah, dan bangkai Allah haramkan? Tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui dengan ciptaannya, mana yang baik dan buruk untuk manusia. Allah melarang tentu karena Allah sayang sama kita. Apabila setetes benda haram bercampur dengan benda yang halal, maka semuanya akan menjadi haram. Misalnya, benda apapun yang dicampuri atau tercampur dengan zat dari babi, maka benda tersebut haram dimakan, diminum, ataupun dipakai oleh umat Islam. Astaghfirullahaladzim. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 173, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Faman ittурra ghaira baghin wala 'adin fala isma 'alaih.
Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Akan tetapi, siapa yang terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sifat asal, perbuatan dan sikap yang sifatnya buruk, jahat, judi, atau syirik diharamkan oleh Allah. Semua yang dilakukan bersifat buruk, jahat, judi, atau syirik, walaupun dengan niat, cara, dan hasil sebagus apapun, tetap haram. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 219 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnasi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Wa yas'alunaka madza yunfiqu qulil 'afw kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allahum tatafakkarun. Shadaqallahul adzim. Artinya, mereka bertanya kepadamu tentang khomer dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah, yang lebih baik dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berfikir. Proses halal atau haramnya sesuatu bisa disebabkan oleh proses pembuatan, pengerjaan, atau cara mendapatkannya akan menentukan hasilnya, halal atau haram. Contohnya, sesuatu yang asal zat dan sifatnya haram tidak bisa berubah menjadi halal walaupun prosesnya bagus dan benar. Misalnya, semua hal atau barang yang berasal atau mengandung unsur babi walaupun diolah, dibuat, dikemas, dikerjakan dengan baik sesuai syariat Islam tetap menjadi haram. Proses yang kedua yaitu sesuatu zat dan sifat asalnya baik jika prosesnya tidak memenuhi syarat-syarat hasilnya haram. Contohnya, membeli gurami bakar dari sebuah restoran dan bekas perapian tersebut habis membakar daging babi. Maka ikan gurami yang semula halal menjadi haram. Proses selanjutnya yaitu sesuatu yang zatnya halal jika diperoleh atau didapatkan dengan cara yang sifatnya buruk atau jahat, maka hasilnya menjadi haram. Misalnya, uang yang didapatkan dari menjual daging babi, uang yang kita dapatkan dari mencuri, uang dari korupsi, atau dari judi, itu akan menghasilkan haram. Penerapan dalam sikap. Mulailah dari sikap mengakui dan meyakini bahwa hukum halal dan haram ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemaslahatan seluruh makhluk. Misalnya, ketika kalian makan nasi tidak habis, nasi sisa dibuang ke tempat sampah, itu jadinya mubazir, itu perilaku haram. Penerapan dalam perilaku. Semua perbuatan buruk yang dilakukan hukumnya haram.
Misalnya membuang sampah sembarangan, itu termasuk haram karena merugikan orang lain dan lingkungan. Itu perbuatan buruk. Penerapan dalam konsumsi. Mengonsumsi dan menggunakan barang yang halal dan meninggalkan barang yang haram hukumnya wajib. Misalnya, untuk menjamin semua produk halal, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Rasulullah bersabda, "Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka tempat terbaiknya."